Iya kak, senang banget rasanya kita ketemu adik-adik sekolah minggu. Bagaimana kalau kita biar semangat kita menyanyikan satu buah lagu? Kira-kira apa kak lagunya? Yuk adik-adik di rumah kita nyanyi satu buah lagu yang berjudul Laskar Kristus. Musik! Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Nah, sekarang kita memulai ibadah kita. Mari adik-adik yang di rumah bersikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih karena Engkau sudah bisa mengumpulkan kami di sini semua. Saat ini kami akan mulai ibadah. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal tengah hingga akhir, supaya adik-adik sekolah minggu bisa memahami dan mengerti apa yang dikatakan dalam guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Nah, setelah ini kita mau mendengarkan hukum Taurat beserta ayat bulanan. Tapi sebelum itu, mari kita bernyanyi satu buah lagu nih. Kira-kira lagunya apa sih, Kak? Nah, judul lagunya itu Setia-setialah. Mari adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Musik! Setia-setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Setia-setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Nah, hukum Taurat pada minggu ini yang tertulis di hukum Taurat yang ke-8. Hukum Taurat yang ke-8. Jangan kau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Ayat hafalan bulan ini terambil dari Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikianlah firman Tuhan.
selanjutnya kita mau menyanyi satu buah lagu yang berjudul Mengikut Yesus Keputusanku. Musik. Ngikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah, selanjutnya kita mau masuki firman Tuhan, tapi sebelum itu kita punya pengumuman yang ditunggu sama adik-adik yang di rumah. Pengumuman apa itu, Kak? Kira-kira adik yang di rumah masih ingat nggak 4 bulan terakhir kita mengadakan lomba apa? Lomba Paskah ya? Ya, benar. Tapi kira-kira akan diumumin semuanya nggak sih, Kak? Enggak, Kak. Kita cuma mengumumkan 2 orang saja. Sisanya nanti di minggu depan. Nah, pasti adik-adik yang di rumah sudah penasaran kan? Yuk, Kak, langsung dibacakan saja. Perlombaan pertama yaitu menghias telur dari Horom Batita Balita. Juara satunya adik kakak loh, namanya Nael dan Arsen Marbun dari WIK MGT. Juara kedua Eleora Boru Gultom dari WIK MGT. Juara ketiga Tiffany Boru Manalu WIK MGT. Nah, selanjutnya kakak Vera yang bacain. Selanjutnya, kakak akan membacakan perlombaan menghias telur dari Horom TK. Nah, juara ketiga jatuh kepada Mangara Harianja WIK MGT. Lalu, juara kedua jatuh kepada Samuel Manalu WIK MGT. Dan juara satu jatuh kepada Nehemia Borusim Morangkir WIK Jati A. Nah, selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu, mari adik-adik yang di rumah ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan ketika Engkau masih memberkati kami hingga saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya firman yang akan disampaikan oleh Kak Fiona bisa kami terima dan kami terapkan dalam kehidupan kami, dan kami juga boleh menjadi anak-anak garam dan terang bagi sekitar kami. Bapa yang baik, inilah doa dan permohonan kami di dalam tangan pengasihan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, apa yang pertama kali adik-adik cari waktu adik-adik berada di dalam kegelapan seperti kakak tadi? Pasti terang kan? Nah, itu seperti kehidupan kita. Pasti di dalam kehidupan kita membutuhkan terang, ya kan? Nah, terang itu sama seperti Tuhan Yesus. Misalnya, jika adik-adik sedang mengalami kesusahan, pasti adik-adik membutuhkan Tuhan Yesus. Nah, karena Tuhan Yesus itu sendiri adalah terang dunia, maka adik-adik juga sebagai anak terang, adik-adik juga harus patut meneladani Tuhan Yesus. Seperti yang minggu kemarin yang Kakak Putri sampaikan tentang perilaku sebagai anak terang. Ayo, apa coba?
Masih ingat nggak? Yang masih ingat, good. Yang tidak ingat, Kakak Vio ingatin lagi ya. Yang pertama ada kebaikan, yang kedua ada keadilan, yang ketiga ada kebenaran. Nah, karena adik-adik sudah meneladani Tuhan Yesus dan adik-adik juga sudah berperilaku sebagai anak terang, adik-adik juga akan hidup dalam terang. Maksudnya adalah hidup yang aman, damai, sejahtera, terus tidak takut akan kegelapan, tidak akan takut akan bahaya apapun, melainkan adik-adik hidup bersama Allah Bapa. Seperti nats kita pada hari ini, yaitu maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan memperoleh terang hidup. Untuk itu, karena Tuhan Yesus adalah terang kita dan kita juga sebagai anak terang, kita juga harus memiliki terangnya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian cerita kakak pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih ya Bapa, karena Kau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Ya Bapa, kiranya kami bisa menjadi anak terang dimanapun kami berada dan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu menyertai hati dan pikiran kami ya Bapa. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Nah, adik-adik, Kakak Fiona punya tugas nih buat adik-adik. Tugasnya adalah membuat video menghafalkan ayat hafalan. Nanti, kalau sudah adik-adik buat videonya, jangan lupa adik-adik kirim ke grup WhatsApp Horong adik-adik. Nah, bagi yang belum nih masuk ke grup Horong WhatsApp-nya, nanti di sini diberikan nih nomor telepon kakak GSM-nya biar adik-adik bisa masuk dan adik-adik bisa kirim videonya. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak, saya tidak